Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama adalah Rafiah, NPM 2002 00103. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah hukum pertanahan. Baik, yang pertama saya akan berbicara tentang hukum pertanahan. Apa sih itu hukum pertanahan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah ini memiliki makna permukaan bumi atau lapisan bumi. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat serta negara. Karena begitu pentingnya peran tanah bagi masyarakat serta negara, maka tanah perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum baik dalam penetapan hak ataupun dalam pencabutan hak atas tanah. Lalu landasan hukum pertanahan tentang tanah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, pengertian hukum pertanahan. Hukum pertanahan itu merupakan ketentuan-ketentuan tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak, penguasaan, dan penggunaan atas tanah baik yang sifatnya publik maupun yang privat. Ketentuan tertulis itu mencakup Undang-Undang Pokok Agraria serta pengaturan pelaksanaannya, sedangkan ketentuan tidak tertulis itu mencakup hukum adat. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan hukum agraria dan hukum pertanahan. Untuk persamaannya sendiri, hukum agraria dan hukum pertanahan itu sama-sama membahas hak atas tanah, sedangkan perbedaan hukum agraria dan hukum pertanahan, untuk hukum agraria itu cakupannya sangat luas karena pembahasannya mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, sedangkan hukum pertanahan itu hanya khusus mengatur hak penguasaan atas tanah. Hak atas tanah yang dimaksud itu merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari hak tanah tersebut, seperti membangun rumah, gedung di atas tanah tersebut. Lalu selanjutnya, macam-macam hak atas tanah. Macam-macam hak atas tanah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifatnya sementara. Untuk hak atas tanah yang bersifat tetap itu meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sementara itu meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Antara kedua hak tersebut, baik dari hak atas tanah yang bersifat tetap maupun hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hanya pada jangka waktunya saja. Selanjutnya saya akan berbicara tentang pengertian dan perbedaan antara hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Baik, yang pertama, hak guna bangunan atau HGB di dalam pasal Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak guna bangunan adalah seperangkat hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak ini hanya diberikan untuk warga negara Indonesia saja ataupun badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, mencakup perusahaan pertanian, perikanan, peternakan. Hak ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia ataupun badan hukum yang didirikan di Indonesia serta berkedudukan di Indonesia dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya, hak pakai. Apa sih itu hak pakai? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya baik dari pejabat yang berwenang ataupun dalam perjanjian pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lain halnya dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, dalam hak guna pakai sendiri dapat dipunyai atau dimiliki oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia ataupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu saya akan berbicara tentang mekanisme pendaftaran tanah dan pembukuan sertifikat tanah. Yang pertama, kepastian hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu meliputi asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Lalu asas kepastian hukum ini harus diterapkan dalam setiap peraturan. Tanpa adanya asas kepastian hukum ini, dapat dipastikan suatu peraturan akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Hal ini karena terjadinya tidak ada penghormatan terhadap hak-hak sebagai manusia. Selanjutnya, undang-undang mengenai pokok agraria sendiri yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta peraturan pemerintah yang telah direvisi, kesemua hal tersebut merupakan bagian dari kepastian hukum dengan membuat aturan tentang pokok agraria. Lalu bagaimana tujuan dibuatnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA? Ini tujuannya diantaranya yang pertama sebagai dasar kenasionalan, di mana hukum agraria ini merupakan salah satu alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara, rakyat, tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan atau dasar kesatuan dan kesederhanaan. Lalu yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, ataupun dasar kepastian hukum Undang-Undang Pokok Agraria sebagai penjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24, aturan itu mengenai pendaftaran tanah dibedakan melalui dua prosedur. Apa sih prosedurnya? Yang pertama yaitu prosedur sporadik dengan prosedur sistematik. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atas kuasanya. Pendaftaran tanah secara sporadik ini dapat dilakukan secara individual atau perseorangan atau massal ataupun kolektif dari pemegang hak atas bidang tanah atau kekuasaannya. Sedangkan prosedur pendaftaran tanah secara sistematik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah adanya suatu rencana kerja pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lalu selanjutnya sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat terkait proses pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah itu telah diatur yaitu pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 itu akan diberikan sertifikat bagi pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan sebagai alat bukti yang kuat berhubungan dengan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Maka kepada pihak yang berhak akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti haknya. Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Nah, apabila suatu waktu terdapat gugatan ataupun tuntutan hukum di pengadilan atas objek tanah tersebut, pelaksanaannya telah diterbitkan sertifikat tersebut, maka semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.
Selanjutnya saya akan berbicara tentang hapusnya hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk tata cara yang digunakan untuk memperoleh suatu hak atas tanah itu meliputi penetapan pemerintah, penegasan konversi, peralihan hak atas tanah, dan pemberian hak. Pendaftaran hak atas tanah ini yang dianut oleh pemerintah Indonesia yaitu pendaftaran tanah yang dimaksud dengan Rehkadaster. Apa sih itu Rehkadaster? Rehkadaster yaitu merupakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang kuat dan untuk memiliki sertifikat hak atas tanah. Orang ataupun badan hukum pemegang hak atas tanah harus melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan melalui sporadik ataupun sistematik. Prosedur yang harus ditempuh untuk mendaftarkan tanah diawali dengan pemilik tanah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada kantor Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan permohonan pendaftaran tanah. Untuk penghapusan hak atas tanah antara lain terjadi karena tanahnya itu musnah ataupun ditelantarkan karena pemegang hak atas tanah sudah tidak berhak karena ada unsur yang tidak tercapai dan dicabut untuk kepentingan umum. Masalah yang terjadi dalam penghapusan tanah ini yang paling sering terjadi karena pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Penggantian rugi pemerintah terhadap orang atau badan pemilik hak atas tanah menjadi masalah utama penghapusan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dapat dilaksanakan dengan memperlihatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan landasan hukum dalam melaksanakan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak. Selanjutnya saya akan berbicara tentang eksistensi dan kedudukan tanah ulayat di negara Indonesia. Sebelum mengetahui eksistensi, lebih baiknya kita tahu apa sih tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh nini mama para kepala suku atau datuk. Secara hukum ada tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Lalu hasil tanah ulayat sebagian besar ini digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Sedangkan berbicara tanah ulayat, kita mengetahui hak ulayat. Hak ulayat ini adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya yang disebut tanah ulayat. Lalu eksistensi dan kedudukan tanah ulayat di Indonesia menurut Maria Sumaryono ini menyebutkan bahwa eksistensi hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 22 tentang tenaga listrik, Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi khusus Papua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, dari undang-undang tersebut, status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebuah tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.